Salam Jogja untuk semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera selalu. Tepuk tangan untuk kita semua, sahabat-sahabat Jogja semesta. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Tanpa disadari kita sampai pada bulan penghujung di tahun 2023. Dan pada malam hari ini kita bersua lagi menyapa panjenengan, berbagi cerita, berbagi inspirasi dalam gelar dialog budaya dan pentas seni Jogja Semesta seri ke-161. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan dan apresiasi untuk kita semua. Nah, di malam hari ini cukup spesial karena kita akan mengangkat sebuah tema, sebuah identitas, sebuah lokus, bahkan sebuah value yang sangat berarti tidak hanya bagi kita masyarakat Yogyakarta, tidak hanya juga bagi masyarakat di Indonesia, tetapi bahkan masyarakat dunia. Pada malam hari ini kita akan mengangkat, membincang, berbagi cerita, mengkritisi bersama untuk kebaikan kita, mengangkat tema tentang Malioboro, etika dan potensi ekonomi yang berkebudayaan. Bapak Ibu para tamu undangan dan sahabat Jogja Semesta, panjenengan sami sudah menerima dan bahkan mungkin membaca tor yang sudah kami siapkan. Dan pada malam hari ini untuk membincang, berbagi inspirasi, mengkritisi sebagai satu kesatuan keluarga, sudah hadir bersama kita yang pertama, sahabat kita, ini salah satu tokoh muda harapan Jogja dan Indonesia, yaitu Mas Wahyudi Anggoro Hadi, Lurah Panggoharjo Mantul. Sugeng dalu Mas Wahyudi. Karena ketemu Mas Wahyudi sini mau semangat dan semangat. Nanti berbagi cerita, Ki Lurah, bagaimana membangun ekosistem yang dilakukan teman-teman Panggoharjo yang nanti bisa menginspirasi sahabat-sahabat yang ada di kelurahan di kota. Yang kedua, juga hadir bersama kita, ini sahabat-sahabat yang luar biasa, kita mengenal semua, Mas Arif Budiman, CEO Peta Umpet Creativers. Selamat malam Mas Arif. Ini pas di Jogja ya, Dengdalu. Biasanya muter-muter se-Indonesia. Mas Arif, nanti kita akan ngulik habis nih, seperti yang Mas Arif tuliskan di paparan bagaimana kita bisa mengembangkan potensi ekonomi, kreativitas anak muda tetapi tetap punya nilai kebudayaan. Nah, juga ini satu melengkapi kita. Kami mohon maaf seperti surat undangan yang kami sampaikan bahwa Bapak Heri Sudianto pada malam hari ini tidak berkesempatan hadir karena memang ada acara yang juga penting, dan alhamdulillah juga tidak kalah menariknya memiliki kompetensi apalagi nanti membincang bagaimana membangun turisme khususnya di sepanjang garis Malioboro dan Yogyakarta. Hadir bersama kita Mas Bobi Ardianto Setio Aji, Ketua DPD GIPI, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita berikan tepuk tangan bagi tiga narasumber kita. Semangat nom-nom nih, alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu, membincang tentang Malioboro menjadi menarik. Di tor menjadi menarik bahwa metamorfosis kebudayaan membutuhkan tahapan-tahapan. Tapi izinkan saya akan membacakan sebuah puisi yang tadi sore kami coba buat, yang ini bisa menjadi representasi apa yang akan kita bahas pada malam hari ini. Biasanya kita di ujung Mas, ini di awal karena mungkin penting. Mohon izin, ini aku, di mana mesti ku balas rindu, jika sedari tadi tak menemu. Tatapanmu tampak ragu, seakan sudah tak mengenalku, bahkan bertanya, siapa aku? Ini aku, suasana dan rasa yang mengisi hari-harimu dulu, bersama tawa canda dan pisuhanmu. Di situ dulu ceria bersamamu. Kenapa kini malah terlihat sendu? Ini aku, sejuta rasa dan kenanganmu, masih kusimpan selalu. Ku selalu setia memelukmu saat kau sekedar singgah menyapaku, atau habiskan malam hingga mentari menyembul malu. Ini aku, sedari dulu jadi tempat belajarmu, untuk mengajak, menyadarkanmu bahwa urip iku ora mung ngisi saku, tapi yo gatekke kiwa tengenmu.
Ini aku, di mana dulu selalu menjadi sumber inspirasimu, lewat petikan lagu dan guratan penamu. Saksi kisah cinta dan pilumu, dan aku juga saksi perjalanan peradabanmu. Ini aku yang selalu merindumu. Lahirnya Bulandu, MH dan Linus Suryadi baru, yang guratkan puisi indah di nadiku. Aku merindu Ebit baru, yang indah menguntaikan lagu. Kurindu Kirjo Mulyo, Idrus Ismail, Motingge Buse baru, agar ku bisa bersaksi lahirnya sastrawan baru di jantungku. Ini aku yang tak pernah menolak geliatmu. Selalu ada ruang untukmu, untuk menderu, bahkan jadi pelumas ekonomi baru, untuk menebar maisah bagi sesamamu. Ini aku, tapi jangan jadikan sebab memecah belahmu. Opo meneh padulan satru. Sungguh ku saksi sejak dulu, bersamamu semua tumbuh tanpa ragu. Bahkan pendahulumu podo nitilaku, nyawiji mituhu bersamaku. Ini aku, tempat poro gulu lan murid bersatu, bertemu berbagi ilmu, tidak ada sekat di situ. Tempat siapapun mencari sejati laku, sungguh akan kutemani selalu. Ini aku yang sejak dulu jadi jape metemu. Meski kini kau sering ragu, apakah masih mengenalku? Apakah kau telah kehilanganku? Meski aku setia sedari dulu, siap mendekapmu selalu. Ini aku yang tak pernah meninggalkanmu. Ini aku, Malio Boromu. Masihkah bisa kutitipkan rinduku kepadamu? Romo Herianto, 8 Desember 2023. Bapak dan Ibu, ini kegelisahan saya dan teman-teman di Jogja Semesta ketika mengangkat tema tentang Malioboro, etika dan potensi ekonomi yang berkebudayaan. Nah, kita langsung meniko, saya ingin ngulik ke Mas Arif nih yang pertama. Mas Arif, kalau membincang Malioboro ini menjadi menarik. Tadi ada kegelisahan, puisi ini tadi mungkin mewakili banyak teman-teman, bahkan mungkin teman-teman yang hadir di sini, bahwa Malioboro menjadi center, menjadi tempat, ya, tidak hanya kekuatan ekonomi tapi juga kreativitas yang kita harapkan juga berkebudayaan. Silakan Mas Arif Budiman untuk menyampaikan beberapa ide-ide yang luar biasa. Kita tepuk tangan, berikan tepuk tangan untuk Mas Arif Budiman, silakan. Oke, matur suwun Mas Romi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi mikirnya bakal menyampaikan yang ketiga, nggak usah dihubungkan urut-urutan ya. Jadi ya teman-teman sekalian, kehormatan yang luar biasa bisa berkumpul di sini karena satu hal yang harus dikagumi dari perjalanan panjang Jogja Semesta adalah 161 kali konsistensi, sustainability, keberlanjutan itu barang yang super mahal. Di era ketika orang begitu mudah bosan dan begitu mudah lupa pada dosa dan kejahatan masa lalu. Jadi ini perlu menjadi catatan kita semua, terutama anak-anak muda ya, milenials, generasi Z, bahwa konsistensi itulah yang membawa kita semua bisa menikmati Jogja yang seperti malam hari ini. Tentu ada banyak perubahan dari puisi yang disampaikan Mas Romi itu, tentu ada plus dan minus, ada yang hilang tapi juga ada yang datang. Jadi mohon izin, kebetulan selain bahwa saya berpraktek sebagai profesional di bidang branding, marketing, komunikasi dan konsultan, bersama teman-teman ini juga ada Jogja Creative Society atau JCS yang
sedikit banyak juga banyak berinteraksi dalam pengembangan ekosistem ekonomi kreatif di level kota, kabupaten maupun provinsi. Jadi kebetulan kami juga terlibat. Terakhir kali saya tapi kayaknya dulu di tempat yang di tengah itu Mas ya? Ya, Bangsal Kepatian itu sosialisasi branding Jogja Istimewa waktu itu. 2016 ya, 2016. Dan kebetulan juga kemarin terlibat nih, dibantu Pak Lurah juga untuk Bantul menuju kota kreatif dunia, tapi di finalnya masih ketinggalan sama Solo. Moga-moga alasannya benar gitu ya. Dan kita juga membantu di pemerintah kota untuk branding YK dan di beberapa kota dan provinsi yang lain. Satu hal yang paling penting sebenarnya adalah bahwa di Malioboro ini ada 2 inisiatif, 3 sebenarnya yang sekarang sudah in progress adalah Sumbu Filosofi Yogyakarta. Bapak Ibu sekalian tahu, kita semua tahu. Yang kita belum tahu adalah apa impact real yang bisa dirasakan dalam konteks membangun ekonomi berkebudayaan. Artinya kebetulan saya juga kemarin membantu Sono Budoyo sebagai tim teknis. Ada ruang baru di lantai 5 dan 6 itu immersive room interaktif. Saya senang sekali karena museum-museum di Jogja ini menjadi terdepan dalam mengaplikasikan teknologi untuk menguatkan kebudayaan. Jadi bukan sekedar membuat AR, ya, augmented reality maupun virtual reality, tapi AR dan VR yang berkiblat pada kebudayaan. Karena Jogja sudah menggenggam erat kebudayaan itu menjadi senjata rahasia kita untuk bisa unggul di masa yang akan datang. Itu kan sebenarnya filosofi Jogja Istimewa dulu begitu. Nah, terus yang kedua adalah ini akan ada JPG, Jogja Planning Gallery. Itu kayaknya tempat juga besar sekali di sebelah utara kita ya. Itu sesuatu yang saya kira akan sangat masif mempengaruhi wajah Malioboro ke depan. Sebelumnya ada teras Malioboro dengan sekali lagi plus minusnya kita bisa diskusikan. Walaupun sekarang hampir semuanya sepakat bahwa pedestrian Malioboro ini jauh lebih nyaman. Kalau ada yang senang jalan pagi itu sekarang yang mulai jalan lari sudah cukup banyak. Gitu. Terus yang ketiga adalah inisiatif yang saya kira juga sudah berjalan pembangunannya, yaitu pelataran Jogja Kreatif. Nah, secara infrastruktur fisik, secara dukungan dari pemerintah untuk menyiapkan medium atau ruang itu saya kira sudah luar biasa. Nah, sekaligus juga sedikit geser ke utara, kebetulan saya juga jadi tim ahli di PDIN, Pusat Desain Industri Nasional, yang secara bangunan dan secara fasilitas mesin-mesin tercanggih dalam konteks membuat prototipe ada semua di situ, Pak Lurah. Nah, tapi saya ingin menggarisbawahi satu catatan adalah bahwa itu adalah satu bagian yang penting, tapi bukan satu-satunya yang membuat ini bisa bergerak bagus gitu. Nah, ini nanti Pak Lurah bisa best practice dari Panggung Harjo. Ternyata membangun ekosistem itu tidak semudah membangun gedung, tidak semudah membangun menyiapkan alat dan infrastruktur. Seringkali kekurangannya adalah bahwa ketika menyiapkan, ini di daerah UGM juga ada yang dulu gelanggang mahasiswa itu sekarang juga ada bangunan yang luar biasa, masif, terstruktur gitu ya. Nah ini yang seharusnya menjadi apa ya, sesuatu yang memanggil kita semua bahwa teman-teman di Jogja ini harus ambil peran yang strategis di situ gitu. Artinya semua yang kita bangun ini memang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam gerak kebudayaan dan dalam konteks Malioboro sesuai dengan sejarahnya tentu akan berimpact pada pembangunan ekonomi kerakyatan.
Saya kira ekonomi kerakyatan dan ekonomi kerakyatan yang berkebudayaan ini menjadi penting ketika kalau kita lihat sekarang misalnya pemilu, apakah pemilu ini menjadi pemilu kerakyatan kalau ternyata dikuasai oleh para pemodal di belakang misalnya. Ini kan case-case yang kita semua tahu tapi mau dibahas itu ada tabir-tabir yang rasa-rasanya butuh orang-orang berani untuk menyampaikan hal-hal yang penting dan benar gitu. Nah makanya ada rekomendasi dari UNESCO mengenai sumbu filosofi, saya tidak akan bahas satu persatu. Tapi yang paling penting adalah harapan kita semua, apa yang dilakukan oleh pemerintah, yang dikerjakan oleh para budayawan, oleh para pemikir akademisi, ini memang benar-benar menetes menjadi nilai kesejahteraan yang meningkat dari masyarakat secara kebanyakan, masyarakat umum yang berada di level yang paling bawah. Karena kita digoyang sedikit aja masalah sampah, itu dalam tanda kutip ya, balas dendamnya luar biasa itu. Ada bom sampah di beberapa titik strategis gitu ya, yang viral langsung tuh Mas. Iya, artinya itu salah sopo akhirnya menjadi dosa kolektif atau berjamaah. Nah ini adalah tantangan-tantangan bahwa dalam kemajuan kebudayaan itu semuanya tidak akan steril dari serempetan-serempetan, eksiden-eksiden yang makin lama seharusnya membuat kita belajar dan mencoba mengurangi hal-hal yang tidak perlu, karena perjalanan Jogja ke depan juga saya kira tidak bebas dari bekas luka-luka yang mendewasakan kita semua. Nah konteks ini tadi juga sempat dibahas oleh teman-teman narasumber di ruang transit. Jadi sesuatu yang mudah diucapkan tapi setengah mati untuk diimplementasikan itu namanya ekosistem. Ekosistem itu kan membangun satu sistem yang mandiri di mana semua elemen yang ada di situ akhirnya memiliki kemampuan untuk saling menguatkan dan akhirnya bisa hidup, tumbuh, membangun keberkahan secara berkelanjutan, kira-kira gitu. Nah ekosistem ini kan melibatkan banyak pihak. Nah banyak pihak ini otomatis juga banyak pendirian, banyak pendapat, walaupun mungkin kurang pendapatan gitu ya. Tapi setidaknya pendapat itu kalau diniatkan dengan untuk hal-hal yang baik, saya kira akan membuahkan pola pikir komprehensif yang akan membawa Jogja ini mewujudkan satu masa depan yang sekali lagi ya, Jogja ini bukan hanya untuk Jogja, karena apa yang terjadi di Jogja ini langsung dilihat seluruh Indonesia bahkan dunia. Ya. Artinya apa yang kita lakukan ini ditunggu-tunggu ini, kalau ada kejadian di tempat atau di kota A, B, C, D, mungkin belum akan bereaksi banyak kecuali kita lihat dulu di Jogja ada apa ya, respon apa yang dilakukan Jogja terhadap beberapa peristiwa itu. Nah, dalam konteks Malioboro, ekosistem ini sebenarnya penyusunnya saya kira sudah komplit. Tapi bagaimana sistem ini bekerja berdasarkan azas kepercayaan yang makin lama seharusnya semakin tinggi ini yang perlu kita tumbuhkan. Tapi nek diskusi ini kan gampang ya, prakteknya di lapangan itu adalah satu PR yang mungkin bisa panjang gitu. Tapi yang paling penting sebenarnya satu hal. Kita belajar bahwa sistem apapun di Indonesia ini itu akan rapuh kalau orang yang mengendalikan sistem itu tidak memiliki karakter yang bisa dipercaya dan benar gitu. Apapun, nggak usah menunjuk lembaga, tapi kalau misalnya KPK misalnya, ketuanya justru menjadi tersangka dari sesuatu yang seharusnya dia jaga gitu ya. Basa Jawane apa ya? Pagar makan tanaman atau apalah itu akhirnya sistem itu menjadi runtuh. Dan dalam sistem yang sedang bergerak seperti ini, maka peran pemimpin menjadi sangat sentral. Ketika pemimpinnya benar, maka sistem yang tidak sempurna itu akan bisa diperbaiki. Tapi kalau leadernya tidak memiliki komitmen atau mungkin tidak memiliki visi dan tidak mau turun ke bawah menyelesaikan persoalan-persoalan yang urgent, maka sistem serapi apapun tidak akan cukup efektif untuk memberikan impact yang bagus kepada masyarakat.
Siap. Terakhir, tidak semua kawasan, tidak semua kota, provinsi memiliki ruang pajang atau etalase dengan magnet sebesar yang dimiliki oleh Jogja lewat Malioboro-nya. Ini satu hal yang sometimes karena kita terlalu dekat tidak menganggap ini sebagai sesuatu yang luar biasa. Padahal ini luar biasa. Bagi orang luar malah luar biasa. Ya, ini kita harus mengingat kembali bahwa harta karun itu ada di sebelah pintu rumah kita, yang kita tidak maksimalkan, karena untuk menuju dunia itu sebenarnya pintu masuknya. Kalau zaman dulu itu nek kiai-kiai kadang-kadang kalau mau ke Jumatan ning Mekah gitu ya, itu beliau cuma masuk pintu jalan tertentu tolnya, dan keluar di Malioboro itu sebenarnya sudah begitu. Kalau mau dilihat oleh Singapura, mau dilihat oleh Paris, mau dilihat oleh London dan sebagainya, Malioboro ini tinggal perlu sedikit memantaskan diri menjadi sebuah destinasi level dunia. Nah, sedikit menyambung, kita punya 1 kota 4 kabupaten, saya menyepakati bahwa ternyata belum ada strategi yang mensinkronisasikan itu sehingga banyak terjadi serempetan. Contoh, kebetulan saya termasuk kemarin menyusun dan kebetulan disupport oleh Kementerian Parekraf waktu itu untuk menyusun roadmap pengembangan ekonomi kreatif di level Pemda, level Provinsi DIY. Sudah jadi roadmapnya. Dan di situ ada pembagian yang kita usulkan karena pasti akan diputuskan oleh kepala daerah masing-masing. Sebenarnya Jogja itu kota apa? Sleman apa, potensi Bantul apa, ya Kulon Progo apa, Gunung Kidul apa. Ini yang sudah confirm adalah Bantul itu craft, folk art. Jogja itu festival atau media art. Sleman itu film. Kulon Progo belum tahu, dan Gunung Kidul ini kemarin ternyata karena bergerak sendiri gitu ya, masih tidak menengok kanan kiri dan juga tidak ada arahan dari Pemda, craft dan folk art juga. Oh, baik. Jadi ini ada potensi serempetan sedikit dengan teman-teman di Bantul. Kalau kita ingin membuat satu puzzle yang utuh tentang bagaimana tadi misalnya memperpanjang length of stay wisatawan atau meningkatkan investasi dan sebagainya. Jadi saya kira ini mungkin sedikit mercon kecil untuk membuat kita bangun dan nanti kita diskusi bersama. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Arif Budiman. Menarik. Ada beberapa catatan tentang membangun ekosistem SDM dan yang satu paling penting adalah butuhnya komitmen integritas dari para pemimpin. Nah, ini jadi catatan kita Mas Arif dan teman-teman. Sebelum ke Mas Bobi dan Mas Wahyudi, ini menarik sehubungan dengan pemimpin. Nah, rekan-rekan semua, kita jeda sebentar untuk menikmati wayang ringkes, karena ini berhubung dengan yang Mas Arif sampaikan, lampahan Bodronoyo Juru Panengah. Bagaimana para Pendowo dan dalam perang Bratayuda ada musuh Kurawa lalu mengadakan pertemuan, dan disinilah menjadi bagian penting hadirnya Juru Penengah. Untuk itu kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Kidalang Gunawan dari Paguyuban Rasa Mulya, lampahan Bodronoyo Juru Panengah.
Yan-yaning talaga kadilangit lambang tepas ulan upamanika kusuma sumawur para kadang para sentana ingkang sampun kepareng rawuh wonten ing pepanggihan rikalenggan menika Koko Prabu Baladewa miwah Koko Prabu Kresna ngaturaken pambagi raharja rawuh ngandika kekalih angosipun Yayi Punta nir ing Sambikala praptanipun ing Raka Mandura hanengipun ing Raka Mandura kunjuk wonten ngarsanipun Yayi Punta sakadang inggih Yayi nir ing Sambikala swan kula wonten ing negari Ngastina Janaka lan Werkudara kembar lan Kaki Semar dikepara maju lenggahe rikalenggan iki bakal pangandikan ngrembug rewuse negara Ngastina dadi kukupaning kadang Kurawa. Koko Prabu kepareng kula nyuwun dawuh amrih prayoginipun areh ning cara peperanganipun Pandhawa sampun ungguling jurit mongko kedah nglenggahi negari Ngastina lan maranata kawula ingkang risak wonten negari Ngastina pinten kathahing para randha pinten kathahing para putra ingkang kecalan tiyang sepuh saha kecalan garwanipun menika ingkang kedah dipun penggalih ingkang saking menika kula nyuwun sabdanipun Koko Prabu kalih minangka sesepuh wonten negari Ngastina mriki Koko Prabu kula aturi ngendika rumiyin ya yen mila kedah mekaten nyuwun sewu awrat para kadang Pandhawa awit ungguling jurit menika tegesipun boten menang nanging kedah priatos unggul menika para kadang Pandhawa awit saged ngukup negari Ngastina nanging kedah menggalaken bab sandang panganipun para kawula ingkang tinlirar bojonipun pejah wonten ing paperangan bocah cilik sing ditinggal wong tuwa mati ning paperangan inggih sasampunipun kedah saged maranata mila kedah wonten minangka suhipun tegesipun negari Ngastina kedah wonten ingkang jumeneng ratu aku usul areh ning biyen Gatot anakku gedhe lelabuhane dadi prajurit perang Bratayuda iso mateni prajurit mawu-ewu yen saka pandelengku anak Gatot sing dadi ratu arene Gatot mati jroning paperangan Suryakaca sing dadi ratu klebu putuku dhewe inggih nanging menawi katitik dhateng kawontenan menggaliaken bab menika mongko paugeраning jagat jumeneng ratu menika kedah wonten wahyunipun mongko katitik wahyunipun menika yoga kula pun Angkawijaya ingkang pejah wonten ing paperangan mongko Wijaya menika putra Parikesit menika kedah jumeneng ratu mboten namung kedah mejahi awit kedah mangertosi pranataning para kawula anggenipun dados suh kados pundi Koko Prabu menawi kula penggalih Yayi Arjuna leres Dimas Werkudara leres. Nah, yen bener kabeh iki
Liar menggalih panganing para kawula kepiye? Kok mung bakal milih ratu-ratu? Prayogi Kaki Semar katimbalan Yayi. Kaki Semar, aku njaluk pangandikamu. Kepiye amrih becike? Kahanan iki aja nganti dadi Diodineo gawe pecahing Pandhawa. Nggih, kula tak matur nggih, Den. Ning nyuwun ngapunten. Menawi wonten kirangipun anggen kula matur. Sejatosipun ngaten, Den. Nggon milih ratu minangka saing kawula niku kok mboten sampean-sampean sik milih niku mboten. Kok dudu Narapraja sik milih niku mboten. Ning Narapraja diwenangke nuding. Ning sing bisa milih kanthi lahir batin niku wong cilik. Sebab napa? Yen pancen dituding karo wong kang lenggah ana ning kraton padha kepenak niku gampang len nuding. Ning napa sampean tanggung sing dituding wau ngepenakke kawula? Lho, niku kedah dipun penggalih. Mula dimen kawula mangke sing milih upama wonten anak putune Ndara Werkudara, putune Ndara Janaka, putune Ndara Kresna. Pun monggo. Monggo. Ning kawula kendalining para kadang wong cilik niku ten kawula. Mongko kawula niku le milih sakniki mboten bodho-bodho do pinter. Mergane napa? Yen dipilih para kawula kudune sing iso ngepenakke wong tuwa, cara tembe maju menyejahterakan masyarakat niku. Mboten mung dienggo uripe dhewe, ora mung dienggo uripe kadange. Nanging wong cilik-cilik kudu dopeni. Napa malih niki dadi perang Bratayuda. Akeh para randha, akeh para cah cilik-cilik sekolahe pripun, mangane pripun. Yen mangke milih ora bener ora pas, tan wurunga meng ngrasake wong cilik. Wong cilik sing padha geru padha tangisan. Mula kudu dipenggalih. Yen cara kula, Hala becik bener luput disahke kali kawula. Kawula niku pun pinter ben iso nintingi. Oh aku tak milih putu Werkudara. Tembe mburine bocah-bocah pinter di sekolah. Sing padha lula diopeni, sing padha lara diopeni. Ngeten. Merga wong cilik niku mboten ajeng njaluk napa-napa jane. Wong cilik niku butuh mung sandang, pangan murah, kesehatan jinaga pun niku jane. Mboten ajeng nuntut warna-warna. Mboten ajeng nuntut warna-warna. Ning anggere sekolah ngrekoso, pangan ngrekoso. Akhire dadi lara lah saya ngombro-ombro niku. Mula wong cilik sakniki do pinter, pun diserahke mawon kali wong cilik. Cara penemu kula, napa malih ten Nuswantara niku wonten sumbu filosofi sing tatanane panembah jati, manunggaling kawula lan Gusti. Ngeten. Menawi mula saking menika rasa budi karsa nyawijining Gusti lan kawula menika badhe nuwuhaken katentreman, nuwuhaken kawibawan, nuwuhaken katentremane wong cilik mboten mek wong gedhe. Nek wong gedhe cetha wis dibayar. Ha wong cilik-cilik wong tani niku ngeten. Mula wonten golong giliking menika wonten rasa, budi lan karsa. Nek pun iso ngrasake, iso mikir, terus piye le budidaya. Ngeten. Mula bener dingendikake. Sakniki nek mikir ngrasake iso, ning le budidaya niku sing ngrekoso. Kudu wani makarti. Kudu wani upaya utawa usaha, ngeten. Ora kok meng mikir tok, wong mikir tok ora tekan nggone. Mongko nek diunceki luwih gedhe malih rasa niku duwe jlentreh sing werna-werna. Sakniki kawula sakniki padha lali duwe rasa rasane kaya dunekke ilang. Biyen niku wonten rasa tepa selira. Nek ora gelem dijiwit aja jiwit, ora gelem gawe lara aja gawe lara. Ngeten. Nek wis iso ngrasa terus budidaya, budidayane makarya.
Kaya sing dinggake para-para niku wau. Wis dirembuk-rembuk, nek dirembuk pertemuan niku gampang, nek ngleksanake sing berat niku ngeten. Iya kaki. Sing pungkasane karepe pun dadi. Le budidaya pun nonton. Rasa pun mlaku, budidaya ling upaya wis ana. Lah karepe ajeng nggih napa niku? Budidaya supaya pangan murah niku karepe nggo sapa? Ya nggo kawula. Budidaya manembahing Gusti. Karepe nggih napa? Dienggo kanikmataning urip, dienggo sanguning urip. Ngoten. Mula kabeh niku jane ora iso sampean-sampean terus nuding iki ora iso. Sing duwe hak niku kawula. Kula penengahe, kula juru penengahe. Kabeh niku pun diserahke kalih kawula mawon. Sampean gari nuntun, gari ngayomi. Wah kawula njaluke iki, wah kawula milih iki. Ngeten, dadi sampean mangke mboten disalahke kalih kawula. Kok rada waras. Ling ngendika Kaki Semar adate celwa-celewe. Wah, iya. Mula pun nggo saniki dhewe padha pinanggih, padha mlumpuk niki nggo mikirke kahananing kawula. Angger sampeyan iso nyuntuh golong gilking kawula manunggaling Gusti kalih kawula kanthi sarana panembah jati anut agama suci sing pinacak ing jagat pun mesti kula percaya. Jagat niku tentrem, jagat niku mboten ajeng wonten kalis ing sambikala. Mesti resik sakabeh ya lahir ya batin. Kawula makarya padha kepenak erti marang Gustine, Gusti erti kareping kawula. Mong padha dene ngemong sinamadan. Mboten kok menang-menangi dhewe pun. Niku atur kula ngeten, Den. Nek wonten lupute nyuwun ngapunten. Pun monggo kula aturi menggalih sing kepenak sing pekoleh kabeh kuwi dienggo kawula cilik mboten dienggo sampeyan-sampeyan niku ngeten. Nggih, matur sembah nuwun Kidalang. Bapak dan Ibu, ini masih babakan sepindah mangke kita lajengaken Ki Gunawan. Kita berikan tepuk tangan dulu dong bagi Wayang Ringkes. Niko menarik Ki. Nah, niko nyambung nih sakit kembali ke tempatnya Bapak dan Ibu. Dari 10 menit pementasan pertama dari Bodronoyo Juru Tengah dan ini nyambung tadi yang sampaikan oleh Mas Arif. Ekosistem memang menjadi bagian tantangan besar ya Mas Arif ya tadi disampaikan, tetapi kita sudah punya infrastruktur, punya sumber dana. Poin penting bahkan tadi dari Ki Gunawan menyampaikan pentingnya integritas ya pemimpin. Nah, ini kok Ki Lurah Nem. Mas Wahyudi bisa sharing bagian penting bahwa satu pengalaman dari Panggung Harjo dan apa sih yang sebenarnya bisa kita maksimalkan menjadi kekuatan bersama yang tidak tersekat-sekat. Kita persilakan pada Mas Wahyudi, semoga. Nggih, matur nuwun Mas Romi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu salam rahayu Kakang Sedoyo. Berbahagia sekali malam hari ini untuk kesekian kali saya diundang di Jogja Semesta, mungkin kesempatan keempat menika. Dan saya kira dari banyak hal yang sudah disampaikan ngaten nggih oleh Mas Arif, oleh Mas Romi ngaten. Jadi ada dua kata penting saya kira yang perlu kita diskusikan secara lebih serius gitu. Yang pertama terkait dengan ekosistem itu sendiri, yang kedua terkait dengan etika gitu. Jadi terkait dengan keberadaan Malioboro yang menjadi bagian dari sebuah filosofi, saya kira itu menjadi landasan sebagai pijakan kita untuk kemudian merunut sebenarnya basis etika kita itu akan diletakkan kemana gitu. Di saat situasi hari ini kita hampir tidak punya basis etika yang bisa kemudian disepakati bersama sebagai landasan berpijak. Nah,
Sumbu filosofis saya kira berkaca dari Panggung Harjo yang mencoba untuk memaknai keistimewaan Yogyakarta, karena kebetulan Panggung Harjo itu nama panggung dinisbatkan oleh adanya satu benda cagar budaya yang menjadi titik mula dari sumbu filosofis itu, yaitu Panggung Krapyak. Sehingga kita mencoba untuk kemudian memaknai keberadaan keistimewaan Yogyakarta itu dalam 3 wilayah. Yang kemudian harapannya itu menjadi basis etika tadi. Jadi yang pertama, kita memaknai keistimewaan Yogyakarta itu, kita mencoba meletakkan sebagai makna filosofis, yaitu trilogi keistimewaan sebagai landasan hidup. Dari mulai manunggaling kawula dan Gusti, itu kira-kira ya bagaimana kemudian ketentraman itu menjadi salah satu tujuan hidup itu ya mencari ketentraman. Dan itu manunggaling kawula dan Gusti itu merefleksikan hal itu. Yang kedua terkait dengan sangkan paraning dumati, itu terkait dengan kesejahteraan. Dan yang ketiga adalah Hamayu Hayuning Bawono, itu adalah kelestarian semesta ciptaan. Jadi kita mencoba untuk memaknai keistimewaan itu secara filosofis dengan menjadikan trilogi keistimewaan itu sebagai landasan hidup. Yang kedua, kita mencoba menjadikan kebudayaan, budaya istimewa itu sebagai landasan kehidupan. Ini kira-kira mencoba untuk mencari makna sosiologis dari keistimewaan itu. Jadi, dan itu ketemunya waktu kemarin kita menghadapi pandemi COVID. Jadi bagaimana kemudian kita tahu COVID kemarin itu adalah krisis kota, bukan krisis desa. Yang terdampak itu adalah kota. Kenapa desa relatif tidak terdampak? Karena satu, karena dia punya 3 komoditas strategis yang menentukan masa depan dunia. Kita punya air bersih. Masyarakat kota itu hanya untuk sekedar minum air bersih saja mereka harus beli. Dan semakin lama akan semakin mahal. Yang kedua, desa kita itu punya udara bersih. Masyarakat kota itu hanya untuk sekedar menghirup udara bersih saja mereka harus lari ke gunung, lari ke pantai, lari ke desa. Semakin lama akan semakin mahal, biaya waktu, biaya perjalanan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, desa kita itu punya pangan sehat. Karena hampir semua makanan yang dikonsumsi di masyarakat kota itu ya hampir semuanya terpapar bahan kimia. Bicara sayur bisa dipastikan mesti terpapar pestisida. Satu itu. Jadi ketangguhan desa itu terletak karena dia punya 3 komoditas strategis. Yang kedua, masih menjadikan agama dan kebudayaan itu sebagai basis nilai yang mengatur relasi antara manusia dengan manusia dengan alam maupun manusia dengan penciptanya. Apakah masyarakat kota tidak punya agama dan kebudayaan? Punya, tetapi agama dan kebudayaan yang dimaknai atau yang dipahami oleh masyarakat kota itu hanya berhenti pada ritus, hanya berhenti pada ekspresi kebudayaan, tidak kemudian ditarik sebagai basis nilai. Sehingga kemudian kemarin kita itu, kebetulan Panggung Harjo itu kan bangunan panggung itu berbentuk yoni. Itu adalah simbolisasi rahim. Sehingga kenapa kemudian ketika kita bicara sangkan paraning dumadi yang kemudian diterjemahkan dalam tembang mocopat, itu adalah tembang yang mewakili Panggung Krapyak itu adalah Mas Kumambang. Mas Kumambang itu emas yang kumambang dalam rahim ibu gitu. Jadi rahim itu adalah tempat di mana kemudian kita sebagai makhluk dan Tuhan itu pertama kali bertemu di dunia ini. Jadi itu gambaran relasi antara manusia dengan Tuhan. Yang kemudian kita mencoba memaknai bagaimana kemudian budaya istimewa ini membangun konsepsi relasi antara manusia dengan manusia melalui apa yang kita sebut sebagai unggah-ungguh atau tata krama. Jadi kebudayaan itu punya konsepsi tata krama unggah-ungguh untuk mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Nah, salah satu unsur pembentuk tata krama atau unggah-ungguh itu adalah bahasa ibu. Jadi bahasa Jawa itu tidak hanya sebagai sistem penanda, tetapi dia juga sebagai sistem nilai. Hono Coroko itu berbeda dengan A, B, C, D. Karena Hono Coroko itu tidak hanya sekedar sistem penanda, tetapi dia juga sebagai sistem nilai. Ho itu ada maknanya, no ada maknanya, dan sebagainya. Berbeda dengan A, B, C, D. Sehingga kemudian bahasa ibu itu membentuk unggah-ungguh,
Itu menjadi jawaban kenapa hari ini anak-anak tidak lagi hormat kepada orang tua. Itu menjadi jawaban kenapa hari ini murid tidak lagi hormat kepada guru. Itu terjadi ketika bahasa ibu dicabut dari keluarga itu runtuh tata krama. Jadi ketika kemudian keluarga-keluarga kita tidak lagi menggunakan basa Jawa, itu artinya kita sedang bersepakat meruntuhkan unggah-ungguh. Itu, nah, hubungan manusia dengan alam itu ketemunya di tanah, air, dan udara. Tanah, ketiga elemen itu kesimpannya di tanaman, di tetumbuhan. Nah, kebudayaan mengatur relasi antara manusia dengan alam itu melalui satu konsepsi yang namanya karangkitri. Karangkitri itu, karang itu pekarangan, kitri itu tunas. Jadi pekarangan yang penuh dengan tunas. Sehingga kemudian masyarakat kita dulu, masyarakat lokal, itu menyimpan karbohidrat dalam umbi-umbian, menyimpan mineral dalam tanaman sayuran, menyimpan vitamin dalam tanaman buah, menyimpan protein dalam hewan piaraan, menyimpan obat dalam akar, batang, daun, dan rimpang, dan itu semuanya ada di pekarangan. Sehingga kedaulatan pangan itu dibangun dari pekarangan, dan itu yang kemudian menjadikan desa kita itu tangguh. Nah, menariknya kebudayaan itu semuanya menggambarkan budaya ibu. Jadi rahim itu ya ibu, merefleksikan ibu, menggambarkan sosok ibu. Bahasa ibu itu ya asosiasinya kepada ibu. Pekarangan itu juga adalah budaya ibu, karena budaya bapak itu ada di sawah. Jadi, nah artinya kenapa itu kemudian kalau saya memahami kenapa budaya itu feminin, karena memang yaitu menggambarkan sosok ibu. Itu kira-kira kita memaknai apa secara sosiologis semacam itu. Nah, secara yuridis peranatan dan paugeran keistimewaan itu cukup sebagai landasan penghidupan. Jadi keistimewaan Jogja itu sebagai landasan hidup, landasan kehidupan, dan landasan penghidupan. Kembali pada COVID kemarin itu membuktikan ya. Jadi ternyata puncak dari relasi sosial kita itu ada di keluarga. Jadi kita tahu selama pandemi kemarin itu sekolah tidak penting, kan? Gereja tidak penting, masjid tidak penting, pekerjaan tidak penting, semuanya dipaksa kembali ke rumah, dipaksa kembali ke keluarga. Itu menandakan bahwa puncak dari relasi sosial kita itu ada di keluarga. Puncak dari relasi ekonomi kita itu adalah kerjasama, karena COVID kemarin itu kan mendekonstruksi semua tatanan tanpa teriakan revolusi. Jadi bagaimana kemudian ekonomi pasar tumbang. Jokowi itu harus mensubsidi 600 sampai 700 triliun hanya dalam rangka untuk menjaga agar ekonomi pasar itu bekerja. Nah, karena karena semuanya terbatas, maka mau tidak mau untuk mengatasi keterbatasan itu ya kita harus bekerja sama. Nah, COVID kemarin juga membuktikan ternyata puncak dari relasi politik kita itu adalah musyawarah. Jadi karena tidak ada lagi dominansi, maka kemudian mau tidak mau untuk mengambil sebuah keputusan ya kita harus negosiasi, musyawarah, dan lain sebagainya. Nah, keluarga dalam relasi sosial, kerjasama dalam relasi ekonomi, musyawarah dalam relasi politik, itu adalah makna operatif dari gotong royong. Sesuatu yang lahir dari alam pikiran desa, alam pikiran Nusantara. Jadi kita mencoba untuk memaknai itu menjadi bagian dari landasan etik. Artinya kemudian ya secara itu yang harapan kita akan menjadi mewarnai setiap derak langkah dari masyarakat Panggung Harjo untuk kemudian memaknai anugerah keistimewaan dari Yogyakarta itu. Ini ketika berbicara tentang etika. Nah, terkait dengan ekosistem, ada catatan penting. Jadi untuk menjadikan Yogyakarta sebagai ruang hidup yang layak, ruang hidup yang patut dan bermartabat bagi semua warganya, itu setidaknya diperlukan perbaikan di empat infrastruktur. Jadi tidak hanya kemudian ansih infrastruktur fisik berupa bangunan dan lain sebagainya, tapi ada 4 infrastruktur yang akan membentuk ekosistem sebagai ruang hidup yang layak, ruang hidup yang patut dan bermartabat bagi semua warganya. Yang pertama itu adalah perbaikan infrastruktur politik. Jadi ada 2 isu di sana. Yang pertama itu adalah terkait dengan kapasitas politik dan kepemimpinan. Dan kalau ini kemudian tarikannya kepada proses politik, maka itu kapasitas politik itu sangat tergantung dari proses politik. Kalau kita berangkat dari sebuah proses politik yang bermasalah, kapasitas politik kita mesti bermasalah.
Sehingga kemudian penting, karena logika demokrasi itu mengandaikan bahwa kebenaran itu ditentukan oleh suara terbanyak. Jadi kebenaran yang tampak hari ini itu kira-kira yang menggambarkan mayoritas dari masyarakat. Artinya ketika ya ada seorang pemimpin yang brengsek gitu ya, itu ternyata ya gambaran dari masyarakatnya bahkan jauh lebih brengsek gitu kan. Nah itu pentingnya kita untuk kemudian menjaga proses politik agar kemudian mencukupkan prasyarat bagi siapapun yang terpilih itu kemudian mampu membangun kapasitas politiknya. Ya, kepemimpinan terkait dengan keteladanan dan lain sebagainya. Itu satu, kapasitas politik dan kepemimpinan. Yang kedua, itu isunya terkait dengan kapasitas proses dan birokrasi. Itu kenapa kemudian reformasi kalurahan gitu menjadi penting. Tetapi yang paling penting dari reformasi kalurahan ataupun reformasi birokrasi itu bukan hanya sekedar perubahan sistem penggajian gitu kan, tidak hanya terkait dengan remunerasinya berubah, kulturnya tetap saja sama gitu. Nah, yang paling substantif dari reformasi birokrasi itu adalah merubah pola relasi antara warga negara dengan negara. Karena antara warga desa dengan pemerintah desa. Karena selama ini kita itu berrelasi hanya relasi-relasi administratif. Jadi ngapunten Bapak Ibu sekalian kinten-kinten panjenengan sami teng kantor desa berapa tahun sekali nggih? Ke kantor kelurahan berapa tahun sekali nggih? Ganti KTP hilang. KTP momen saat ini kan bisa di rumah. Artinya kita berrelasi selama ini ya relasi-relasi administratif, paling pengen nikah lagi gitu baru ke kantor desa. Itu. Itu reformasi birokrasi yang harus dirubah adalah pola relasinya yang kemudian mendorong perubahan kultur birokrasi. Yang kedua, itu terkait dengan infrastruktur ekonomi. Itu isunya terkait dengan entrepreneurship. Isunya terkait dengan kelembagaan ekonomi yang ada di kelembagaan ekonomi masyarakat. Bagaimana kemudian koperasi, UMKM, BUMDes itu mampu menciptakan sebuah ekosistem kemandirian ekonomi. Yang ketiga, perbaikan di infrastruktur sosial. Itu isunya terkait dengan dua hal. Yang pertama, keberdayaan sosial. Kapasitas sosial kita itu sangat besar, Mas Romi. Warga Jogja itu kurang pinter nopo, kurang okeh nopo, kurang sugih nopo. Tapi kan ngerampung ke sampah nih lho, rampung. Kan aneh kan? Saking pintere, saking sugih, saking saking sugih, tapi gagal membangun mekanisme tata cara untuk menyelesaikan persoalan yang setiap hari dihadapi. Itu bukannya masalah ini artinya ada problem-problem partisipasi, ada problem kepercayaan, ada problem ruang partisipasi, problem pelembagaan partisipasi. Yang kedua terkait dengan infrastruktur sosial ini adalah restorasi sosial. Ini berbicara tentang ruang privat, ruang publik, ruang privat, ruang publik. Jadi perubahan tata nilai itu kemudian menggeser terjadi pergeseran nilai sehingga kemudian kita bingung. Kalau dulu itu orang mengandung, itu adalah urusan publik. Sehingga enten peringatan 4 bulanan, enten ngapati, namanya saja peringatan, woro-woro. Kira-kira itu pengen mendorong agar sesuatu yang sebenarnya wilayah domestik agar menjadi wilayah publik. Itu kira-kira pengen menyampaikan bahwa tanggung jawab keselamatan atas seorang ibu ini kemudian menjadi tanggung jawab bersama. Nanti peringatan 7 bulanan, Pinton itu lebih kencang lagi. Itu kira-kira ya pengen ini situasinya kritis, sehingga kemudian nyun tulung, Bapak Ibu sekalian yang kan nggak ada mobil jam 2 bengi, nyun tulung dibuka sinten ngertos niki butuh bantuan. Hari ini itu geser menjadi urusan keluarga, menjadi urusan bahkan geser lagi menjadi urusan perempuan. Enten seorang ibu sambat kali sanjang kali garwone, ya 3 wulan wis ra garap sari. Lho ya wis preksake to. Seolah-olah urusan hamil itu urusan teknis medis gitu. Bahwa dia kalau tidak kemudian butuh topangan untuk kemudian pengayoman dan lain sebagainya. Dulu orang menstruasi pertama, seorang anak menstruasi pertama itu adalah urusan publik. Sehingga enten netesi ngaten niku kinten niku ibu niku pengen ngomong kali tangga-tanggane kali sedulur-sedulure. Niki anak kula menika hari ini memasuki masa balik. Dia akan mengalami perubahan di mana anak ini belum paham dengan apa yang terjadi dengan tubuhnya. Kenapa tiba-tiba ada ketertarikan dengan lawan jenis, kenapa tiba-tiba rambut tumbuh di mana-mana dan lain sebagainya. Dan anak ini dan saya tidak bisa mengawasi anak ini 24 jam.
Sehingga nyuwun tulung nggih Budhe Pak Lek Pulik, nah anak ning jam 5 sore durung mulai mbok tulung diomongi. Kok ndang mulai nek isih udan-udan bareng karo kanca-kanca lanange nggih diomongi. Lah hari ini itu geser menjadi urusan keluarga, seolah-olah tanggung jawab keluarga. Padahal dulu itu menjadi pengasuhan bersama, konsepsi pengasuhan bersama kan semacam itu. Bahkan kemudian geser menjadi urusan anak. Anak dibiarkan dalam ketidaktahuannya, sehingga kemudian mendorong mereka untuk mencari tahu dari teman sebaya, nah, saya tidak yakin keluarga-keluarga muda hari ini yang kebetulan punya anak-anak perempuan itu kemudian ngajari bagaimana tata cara membersihkan darah haid, bagaimana cara bersuci, wis ora kenal kabeh. Itu yang kemudian situasinya sehingga ini perlu ada upaya serius untuk kemudian menggeser kembali ruang mendudukkan kembali mana yang wilayah privat, mana yang wilayah publik. Baru kemudian yang terakhir adalah perbaikan di infrastruktur teknologi. Itu isunya terkait dengan sistem data dan informasi. Kita tahu hari ini data menjadi satu persoalan mendasar yang tidak pernah selesai. Dan yang isu yang kedua terkait selain sistem data dan informasi adalah terkait dengan data kerasi. Jadi data kerasi itu kata data itu menggantikan kata demos. Jadi kalau demokrasi bagaimana kemudian manut kawula. Jadi kalau kebijakan itu hanya kemudian mendasarkan pada kehendak publik, yang terjadi adalah kesesatan. Karena hari ini imajinasi warga negara terhadap negaranya itu sangat pendek. Ini berulang kali kita melakukan musyawarah perencanaan pembangunan. 90% itu loh urusan infrastruktur yang diusulkan. Seolah-olah negara itu adalah ngurusi jalan saja. Bahwa kemudian ada seorang anak kehamilan tidak diinginkan pada seorang anak itu bukan satu persoalannya negara. Keterlantaran lansia, keterjeratan rentenir, sampah yang berserakan dan lain sebagainya seolah-olah bukan urusan. Artinya sehingga kemudian untuk mendampingi kata demokrasi itu penting untuk kemudian adanya data kerasi. Data kerasi ini kira-kira ya kebijakan berbasis data dalam rangka untuk menjadi komplementer dari perspektif demokrasi. Kira-kira itu. Jadi ada dua hal catatan penting saya terkait dengan bagaimana kemudian kalau pengen Malioboro itu ya ada dua isu tadi. Satu adalah ekosistem, yang kedua adalah terkait dengan etika. Kira-kira itu, dan satu catatan penting lagi, jangan semuanya dibuat kayak Malioboro. Yeah. Jadi kita berkunjung ke alun-alun pundi Gunung Kidul kok pengen dadi kayak Malioboro. Oh nggih, pasate kok persis Malioboro. Nonton Denggu nggih sami mawon kabeh kok pengen dadi Malioboro ngoten. Kinten-kinten tulisane gede-gede. Lah, ngoten iki dadi repot. Lah. Ngoten kinten-kinten Mas Romi ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan plus apresiasi Mas Wahyudi, Kilurah, pentingnya ekosistem dan membangun etika. Nanti kita akan kulik lagi melibatkan sahabat-sahabat Jogja Semesta. Nah, Mas Bobi, ini menjadi penting karena menjadi bagian penting di hilirnya. Itu tadi sesuai dengan kita, etika bagian penting, tetapi bahwa potensi ekonomi ini sesuatu yang memang harus kita song-song bersama. Nah, silakan Mas Bobi bergulat dengan banyak hal, kebijakan, praktek, dan bagaimana membangun bersama Malioboro menjadi epicentrum bersama dan manfaat bersama. Silakan Mas Bobi. Terima kasih Mas Romi. Enaknya kalau pembicara yang ketiga tinggal melengkapi Pak. Baik, Bapak Ibu semuanya, karena background saya dari Gabungan Industri Pariwisata Indonesia dan kebetulan saya juga Wakil Ketua dari Badan Promosi Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, tentunya saya dari sudut pandang pariwisata pastinya. Jadi kalau saya bicara Malioboro dan Sumbu Filosofi itu saya jadi ingat beberapa tahun yang lalu pada saat kami ada di salah satu tourism exhibition gitu di Jerman gitu. Pada saat kita bicara Indonesia gitu ada tamunya yang tanya tuh, Indonesia itu dengan Bali mananya? Ini sebenarnya hampir sama dengan pada saat kita bicara Malioboro dengan Sumbu Filosofi itu apanya? Karena orang lebih mengenal Malioboro-nya dulu daripada Sumbu Filosofi. Sehingga apa yang terjadi di Malioboro kalau belum selaras dengan Sumbu Filosofi, tentunya itu satu hal yang wajar terjadi. Cuma menjadi PR kita bersama pada saat Sumbu Filosofi sudah menjadi
bagian dari warisan dunia, tentunya menjadi tanggung jawab kita bersama. Bapak Ibu semuanya, kalau kita bicara dari background pariwisata, sama-sama kita sebenarnya menjadi satu hal pertanyaan kita bersama. Sebenarnya apa sih alasan semua wisatawan harus ke Malioboro? Bahkan Malioboro menjadi destinasi terlaris gitu ya di seluruh Indonesia menurut survei terakhir. Apa reasonnya wisatawan datang ke Malioboro? Sebenarnya dari sekian banyak orang datang ke Malioboro, nggak jelas juga alasannya. Itu yang menyebabkan kita sulit memetakan sebenarnya Malioboro mau dibawa kemana. Kalau kita sulit Malioboro dibawa kemana, kita akan sulit juga menentukan produk apa sih yang dibutuhkan untuk ada di Malioboro. Sehingga Malioboro menjadi plural seperti itu. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya pengen selalu mengingatkan Jogja dari sudut pariwisata. Bahwa sampai hari ini identitas kita belum terbentuk. Ini yang menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Wisatawan yang masif datang ke Jogja itu belum tertarik dengan sebuah identitas yang ada di Jogja. Berulang kali kami sampaikan itu. Produk di Jogja belum memiliki sebuah karakter. Sama kita kembali ke Malioboro tadi. Orang datang ke Malioboro itu belum memiliki satu tujuan yang jelas. Karena apa? Karena karakter yang belum terbentuk. Identitas yang belum terbentuk. Kita kaitkan dengan sumbu filosofi tadi. Pun kadang-kadang kami juga dari sisi pariwisata juga agak sedikit mempertanyakan. Kalau tadi mungkin Pak Wahyudi sampaikan sumbu filosofi. Yang masih terjadi di lapangan juga kalau antara Sangkan Paraning Dumadi pun bisa dibolak-balik. Itu yang saya nggak habis pikir. Padahal itu sebuah filosofi yang runtut ceritanya. Kadang-kadang orang bisa ngambil dari Paraning Dumadi dulu baru ke Sangkaneng gitu. Nah, hal-hal beginilah yang sebenarnya pada saat kita mau membangun sebuah karakter yang ada di Malioboro dan sumbu filosofinya, ya semuanya harus ada penuh satu komitmen untuk membentuk sebuah karakter yang memiliki dan bisa menjadi identitas. Sehingga seperti pertanyaan kami dari industri pariwisata tadi, sebenarnya kalau kita bicara market share misalnya, market share-nya Malioboro itu kemana? Ini yang perlu kita sepakati bersama. Sehingga apa? Sehingga Malioboro tidak menjual semua apa yang dibutuhkan. Tetapi juga lebih ada fokus mau kemana. Karena fokus mau kemana itu juga akan fokus dalam membangun ekosistem tadi. Membangun infrastruktur tadi. Makanya tadi di ruang sebelah saya juga menyampaikan. Kalau kita bicara di tetangga kita di Bali. Di antara area marketnya tidak pernah tertukar. Marketnya Ubud dengan marketnya Kute nggak pernah tertukar. Baik marketnya maupun investornya nggak pernah tertukar. Begitu juga dengan Nusa Dua. Nggak akan tertukar dengan Ubud ataupun Kute. Nah ini bentuk bagaimana kita membangun sebuah karakter dan identitas. Sehingga apa? Realnya jelas. Ini yang kita harapkan sebenarnya dari industri, karena industri itu sebenarnya butuh sebuah garansi, kepastian. Mau kemana jalannya? Nah, sekaligus pada saat kita bicara sumbu filosofi yang seharusnya memang harapan kami industri, Malioboro itu merupakan implementasi bagian dari sumbu filosofi. Bukan Malioboro yang berdiri sendiri, dengan arah yang belum selaras dengan sumbu filosofi. Karena kalau kita melihat tadi sumbu filosofi merupakan bagian dari pelajaran kehidupan dari lahir hingga
kita di dunia selanjutnya. Dan Malioboro adalah bagian kecil sebenarnya dari sumber filosofi itu. Yang seharusnya inilah yang kita mulai tanamkan ke semua yang terkait di Yogyakarta ini untuk memahami hal itu. Sehingga pada saat kita mau membentuk bagaimana etika dan potensi ekonomi yang berkebudayaan di Malioboro, tentunya dasarnya juga akan jelas. Saya pikir kurang lebih itu, saya tidak akan memperpanjang ini, tetapi kita akan perbanyak diskusi saja, sehingga harapannya nanti apa yang menjadi keresahan di Malioboro ini akan segera lebih jelas ke depan. Gitu harapannya itu, dan monggo nanti kita sama-sama diskusi untuk itu. Terima kasih Mas Romi. Terima kasih Mas Bobi. Kita berikan plus untuk Mas Bobi. Menjadi menarik bahwa ketika memiliki identitas dan karakter tidak akan tertukar. Kayak Canggu sekarang segmennya jelas ya. Mas Hotman Paris dan anak-anak muda gitu di Bali. Sementara Ubud, Nusa Dua menjadi bagian penting segmen-segmen yang sudah jelas. Bapak dan Ibu, kita tahan dulu karena habis ini kita akan melibatkan panjenengan semua untuk bisa menyampaikan pendapat, memberikan inspirasi dan bahkan sharing untuk kebaikan kita bersama. Namun sebelumnya izinkan dari komunitas Jogja Semesta untuk memberikan dan mempersembahkan piagam penghargaan kepada para narasumber seri Jogja Semesta sebelumnya. Untuk itu kami persilahkan kepada Prof. Putu Sudira, kepada Mbak Erwin Juniati dan Prof. Bagdi untuk bisa hadir bersama kita semua untuk menerima piagam penghargaan dari komunitas Jogja Semesta. Dan kepada pengasuh Jogja Semesta, Bapak Tasbir, kami persilakan untuk bisa menyerahkan piagam kepada para narasumber. Dan seperti kebiasaan kita di Jogja Semesta, kami silakan Prof. Putu bisa mewakili membacakan apa yang tertera dalam piagam penghargaan. Piagam penghargaan Jogja Semesta diberikan kepada Profesor Dr. Putu Sudira MP, pengurus Komite Vokasi dan Produktivitas KPPDDIY, atas partisipasinya sebagai narasumber dialog budaya dan gelar seni Jogja Semesta seri 159. Komplek Kepatihan, Selasa Pahing 7 November 2023, Yogyakarta 7 November 2023, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Hamengku Buwono 10 ditandatangani. Terima kasih. Terima kasih kepada para narasumber Jogja Semesta edisi sebelumnya. Nah sekarang saya persilakan kepada sahabat-sahabat Jogja Semesta untuk bisa urun rembuk bagaimana untuk kebaikan Malioboro kita semua. Nah saya izinkan karena ini ada beberapa stakeholder. Nah ini mewakili teman-teman komunitas Malioboro. Ini mewakili, ini hadir sahabat saya. Ini kalau kita bilang orang Jogja yang dititipkan lahir di Kalimantan. Nah, Mas Daya, monggo ngajeng Mas Daya. Ini Mas Daya salah satu yang hidup besar di Malioboro. Mas Daya, ini membawa banyak seniman dan budayawan. Semoga apa yang sebenarnya bisa diusulkan dan disampaikan kepada rekan-rekan berkaitan tema kita pada malam hari ini, membangun Malioboro yang berkebudayaan bagi kita semua. Oke, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Mas Romi, matur nuwun.
dilibatkan diskusi tentang Malioboro, bunda kandung kami, bunda rantau kami. Benar Mas Romi, kami pernah mengucap syukur kami diletakkan di Jogja. Kalau kita berbicara Malioboro sekarang, kita mesti dihadapkan beberapa pertanyaan. 3 pertanyaan ya Mas. 3 pertama, ini bukan kampanye nih. Malioboro tuh sekarang nyaman. Dari perspektif mana dulu tapi? Saya bawa teman, ada teman kebetulan saya, ayo melu kening kepatian ngobrol ke Malioboro. Kalau dari pariwisata mungkin, saya enggak tahu hitung-hitungan pariwisata, mungkin jumlah pengunjung dan segalanya. Tapi kalau berbicara tentang kebudayaan dan etika, coba tanya sama teman-teman yang hidup di Sosro, masyarakat Sosro. Saya beberapa kali dialog dengan teman-teman Malioboro yang kebetulan juga warga sekitaran Malioboro. Kalau saya tanya, Malioboro bisa ki? Suara nyaman. Ini kan menjadi tantangan kita bersama. Tergantung kita mau meletakkan Malioboro itu sebagai apa. Apakah sebagai poros pertumbuhan ekonomi yang kalkulasinya selalu angka-angka, itu juga penting. Tapi bagaimana Malioboro sebagai sumbu filosofi? Wis dibebani nama sumbu filosofi di suatu kota istimewa, kota spesial, kota istimewa Yogyakarta yang semuanya jatuh mati sama namanya kota Jogja. Lalu apakah Malioboro kita bebani dengan kecarut marutan pertumbuhan yang tidak jelas? Sekarang kita coba kita pikirkan. Seperti puisinya Mas Romi, saya juga tergerak. Saya sudah tidak pernah melihat sudut-sudut yang di situ dulu Jabu nongkrong di situ, Ambar Polah di situ, Pak Robi Kusumaharta, penasihat kita berantam di situ. Banyak lagi orang yang lahir dari Malioboro. Slamet Raharjo, Eros Jarot, Om Lim Teguh Karya. Itulah yang kemudian teman-teman Malioboro itu tersisihkan. Saya tahu tempat Mas Pak Lurah Yudi, Mas Ari, pariwisata, tentu perspektifnya secara subjektifnya. Tapi pernah enggak kita berpikir secara masyarakat Malioboro, kita mencoba berpikir Malioboro ki piye to? Gaete piye? Bagaimana? Apakah dengan tidak adanya pedagang kaki 5 kemudian dijadikan di teras 1 dan teras 2 terpengaruh enggak? Itu kan sebenarnya. Apakah sekarang Malioboro itu, saya punya teman dari Lampung yang selalu saya ingatkan untuk mainlah ke Malioboro. Salah satu Malioboro nikmatin di malam hari. Karena saya masih lekat di pikiran saya, di ingatan saya sangat menikmati Malioboro ketika setelah hujan. Sepi, depan Beringharjo ada lagu Hampir Malam di Jogja. Lampu merahnya itu hidup selalu dengan musik itu. Kemudian saya masih hafal sudut-sudutnya. Yang kita lihat sekarang Malioboro dalam konteks kebudayaan dan etika sebagai pertumbuhan ekonomi yang manis. Tinggal kita lebih berani lagi. Coba lihat Mas, setelah ditutup, saya memang berharap hari ini ada Pak Eri Sudianto. Karena obrolan pedestrian itu di era beliau. Dan saya salah satu yang ngobrol dengan beliau setelah beliau pulang dari Jerman. Saya masih ingat bahwa kepala Parsenibutnya waktu itu Pak Kaswanto. Dan Pak Tasbir masih di Baparda, enggak Pak? Ketika mengelola itu bagaimana? Sekian puluh tahun. Kita baru melihat Malioboro sini. Coba kita lihat sekarang, kita hanya butuh berani terhadap ruas jalan yang memang kita hormati, yang kita puja-puja itu untuk lebih tegas kepada penggunanya. Setelah jam 6 sampai jam 9 dibuka, apa yang terjadi? Motor penuh di pinggir jalan. Bagaimana ketegasan kita untuk menjaga jalan itu? Bagaimana kita bisa menjaga, merawat dan menghormati jalan itu? Bagaimana pengelolaan konten-konten
yang akan mewarnai estetika dan keindahan-keindahan pertunjukan yang dulu pernah dihadirkan oleh senior, oleh Umbu. Beliau adalah presiden satu-satunya Malioboro yang akhirnya wafat di Bali, dia tinggal di Bali. Cak Nun juga cukup sering merasakan lapar di ruas jalan itu. Itulah yang menjadi kegelisahan kami, anak-anak Malioboro. Mau dibawa kemana? Kenapa sih, ini dialog kami, sesama kami ya. Kenapa sih pemerintah tidak berani menggeser pusat perekonomian itu di lingkaran luarnya Malioboro aja lah. Jalan Solo, Jalan Parangtritis, Jalan Wates kayak, agar kita bisa optimal. Apalagi besok ada Jogja Planning Gallery yang konsepnya jelas, di situ ada, tapi dengan keriuhan itu karena etika kita dan pendatang itu mereka membawa egonya masing-masing. Yang dari Sumatera membawa egonya Sumatera dengan perspektif Sumateranya. Kalimantan, Papua, Ambon datang di satu ruas yang di situ mewakili nasionalisme Indonesia. Tapi kita sebagai pengelolanya, kemudian kita melihat hanya dengan kearifan kejogjaannya. Tentu tidak bakalan ketemu. Kita harus lebih berani memutuskan pijakan Malioboro ke arah mana. Kita harus lebih berani tegas untuk membuat batas-batas yang dari background budaya manapun harus patuh, harus tunduk pada budaya yang memang kita peruntukkan untuk satu ruas jalan filosofi itu. Saya pikir itu. Kalau tidak, kita akan selalu, kalau di pariwisata tentu makin ramai, makin keren Malioboro. Tapi bagi kami anak Malioboro, ramai banget. Ning dia sing sepi. Karena kami rindu itu. Malioboro ketika setelah diguyur hujan, Masya Allah indahnya. Saya selalu nongkrong di depan Biskup Indra dulu. Depan restoran Cirebon, kalau setelah hujan, jalan itu sepi dan bersih, basah. Tapi sekarang kami tidak menemukan itu. Gitu. Kami rindu pada itu. Kami juga, makanya malam ini saya ngajak teman-teman, ada beberapa komunitas sebenarnya. Komunitas Malioboro Klasikal, PVC, Girly. Sebenarnya itu bisa nganu Mas. Karena mereka semua punya kegelisahan pada Malioboro pada esensinya. Karena Malioboro itu dulu kan bukan suatu jalan yang seperti sekarang. Yeah. Malioboro itu tumbuh karena pedagang-pedagang batik yang nyetor ke Beringharjo ketika belum buka. Kemudian di situ ada transaksi. Ketika dagangan yang diretur, mereka tetap nongkrong, menjajakan di Malioboro. Akhirnya tumbuhlah pasar. Ada Pemalni, ada Tridharma. Tapi kemudian dikelola secara gimana, tapi sampai hari ini ternyata belum pernah khatam. Karena memang memiliki karakteristik sendiri. Tentu kalau dengan Bali beda, saya dulu pernah bercanda Pak. Kalau kepingin lihat nasibnya Bali sama dengan Jogja, suruh dia masuk Islam atau masuk Kristen. Pasti nasibnya akan sama Pulau Bali itu. Ya itu, saya pikir itu dari saya. Ya nuwun sewu, ada salahnya, ada apanya, karena ini kegelisahan saya aja sebagai anak Malioboro. Saya punya harapan yang tinggi terhadap jalan itu. Karena jalan itu adalah Bunda Ranto kami. Kami punya harapan kepingin melihat dia jadi ibu yang menyenangkan, yang menenteramkan hati, selalu membuat kami kangen untuk kembali pulang ke situ. Matur nuwun Mas Romi, Pak, nuwun sewu, mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Agus Imron, Mas Daya. Selain memang lahir besar di Malioboro, beliau saat ini menjadi Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi Kreatif di Kadin Daerah Istimewa Yogyakarta. Matur sembah nuwun Mas Daya, menjadi ingat dulu almarhum Romo Heridendi sebelum Kapundut mengajak kita menghidupkan lagi sastra Malioboro. Nah, saya pikir ini legacy untuk persembahan kita semua. Nanti kita diskusikan pasca Jogja Semesta. Nah, ini menarik. Kami ingin menyapa ini beberapa sahabat tokoh hadir. Mas Auki Saget Majeng. Nah, ini kita juga titipkan asa. Karena tadi
Ki Bodronoyo tadi sudah menyampaikan betapa pentingnya pemimpin, integritas, dan bisa melihat bersama masyarakat. Silakan Mas Sauki untuk urun rembuk tentang Malioboro, nggih niku wonten pun etika dan potensi ekonomi yang berkebudayaan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera kagem Bapak Ibu. Nderek nepangaken nami kula Syauki. Muridipun Mas Romi, Mas Wahyudi, Mas Arif, Mas Bobi. Ibu Bapak, nyun sewu niki ora ditelat, tasih kedah muter-muter. Nah, terkait sumbu filosofi, tadi cerita Mas Daya itu menarik. Memang sayang Pak Heri tidak hadir. Tapi saat itu saya mendampingi beliau menjadi staf ahli dulu namanya. Sekarang namanya tenaga ahli wali kota. Diskusi pedestrian itu operasionalisasi di tingkat teknis filosofi itu sebenarnya. Ya, jadi beruntunglah kita lahir di DIY, besar di DIY. Ini membawa konsepsi nilai yang ke depan. Ini justru harus semakin dipegang karena ada perubahan yang macam-macam ini. Ideologi ini pun macam-macam tergantung handphone ngomong nopo. Tapi untung kita punya itu. Jadi ada beberapa catatan saya. Yang pertama, gagasan mendorong sumbu filosofi ini diakui dunia melalui legitimasi UNESCO itu memang menjadi penting. Alhamdulillah kan kemarin akhirnya sudah kita dapatkan pengakuan itu. Yang kedua, kalau dulu pemerintah kota memastikan bahwa sumbu itu harus dijaga. Nah, pedestrian itu bagian dari upaya khidmat terhadap konsepsi nilai itu. Gitu. Tapi benar Mas Daya, operasionalnya nggak gampang. Gitu. Jadi ideologi capital di kanan kirinya itu sangat kuat Pak. Dulu saya hampir setiap hari sampai jam 2 pagi bersama Pak Heri itu ngajak duduk teman-teman, terutama teman-teman pemilik toko dan parkir. Ya, memang ini lompatan. Ya. Semua kajian di Gajah Mada, di Dinas Pariwisata Provinsi mengatakan memang mestinya pedestrian itu diwujudkan. Bahwa sekarang untuk tempo tertentu mulai diterapkan itu membuktikan logika 15 tahun, 20 tahun yang lalu bahwa seharusnya memang ada ruang publik untuk pedestrian itu. Catatan saya yang kedua adalah tahun 2001 saya katugasan ngerso dalem untuk mengelola sebuah aset penting DIY namanya Jogja Expo Center bersama almarhum Mas Bagus Baliantoro. Alhamdulillah masih sugeng sekarang Pak Robi Kusumarto didampingi Romo Dendi, luar biasa itu senior-senior itu. Itu waktu itu salah satunya supaya Jogja itu betul-betul menjadi pancering semesta dalam konteks dua. Kalau sekarang istilahnya ekonomi kreatif. Kalau dulu kita langsung tajam ke pariwisata, ke handicraft dan sebagainya. Itulah Jogja Expo Center. Misi sosialnya adalah menyiapkan para pekerja kreatif di DIY ini siap kalau harus masuk International Expo dan sebagainya. Maka dulu tarif sewa JEC pun itu juga bisa kita rembuk karena yang penting memang ini bagian dari masyarakat DIY. Nah sekarang pelan-pelan juga akan dibawa ke situ lagi. Nah dulu saudara ngendika bahwa sudah seharusnya beban Malioboro itu Mas Daya tidak ditambah-tambah lagi, maka ditariklah keluar ke Jogja Expo Center. Dulu JEC itu nggih ming Balai Benih Ikan Wonocatur niko, mboten nonton gambarin napa-napa. Tapi keberanian bahasa saya waktu itu memang entrepreneurship Pak Gubernur luar biasa. So dalam itu langsung dawuh, Pak Tasbir beliau masih ada di sana. Kemudian kita Bandung Bondowoso dengan segala ketidaksempurnaannya.
nek nenggen teori entrepreneurship itu, memang entrepreneur itu tidak harus temoto sejak awal, tapi ada dulu dan kemudian jadi. Nah, kemudian tarikan-tarikan ini membuat destinasi wisata itu tidak terpusat di satu titik. Tetapi satu, memang daya tarik Malioboro itu menurut saya 200% lebih kuat daripada tarikan yang lain. Ya. Bahkan saya tidak membandingkan, tetapi ada destinasi heritage yang lain yang tidak sekuat itu. Nah, sekarang mulai ada tarikan destinasi alam yang kemudian dieksplorasi seperti di pantai selatan Gunung Kidul misalnya. Itu sudah mulai dieksplorasi. Hanya memang sebagai bagian dari yang dulu ikut merintis itu, saya ingatkan waktu itu Bu Bupati dan sekarang Pak Bupati. Jangan hanya bicara investment, karena masyarakat di sana ya kudu dipikirke. Nah, yang semacam ini yang jangan sampai hilang juga. Kita bisa narik keluar, tapi masyarakatnya malah. Saya kebetulan niki katugasan Bapak Ibu. Niki lak senes partai ruang politik, jadi kalau matur mawon. Sejak Juli itu 500, ini malam ini 586 titik saya mutar. Itu keluhannya sama, bagaimana memeratakan ekonomi di DIY. Jadi peristiwa heritage, peristiwa budaya, peristiwa wisata harus mampu meleverage ekonomi masyarakat. Nah, mereka mengatakan kalau ada bis, ratusan bis setiap hari lewat Pathuk Ngetan, niku carane ben boten macet pripun. Nek macet menimbulkan impact ekonomi konkretnya bagaimana? Itu saya sharing, saya matur Pak Bupati semua gitu. Nah, ini salah satu tarikan. Tapi ya Mas Daya ya nyuwun sewu, Malioboro itu top Mas. Magnitude-nya itu top, sehingga harus ada langkah simultan lain. Misalnya apa? Dulu pernah ada usulan membuat otorita Malioboro. Jadi ada pengelola tersendiri yang langsung di bawah gubernur gitu, untuk mengelola itu, karena kompleksitas persoalannya tadi sudah disampaikan Mas Daya itu. Kalau kita masuk ke dalam, itu kan subkulturnya sudah tidak teraba lagi, karena ada sekian banyak subkultur di situ. Untung kita punya Pancer ini, kita punya Sumbu Filosofi, kita punya teman-teman seperti Mas Daya sing ngelingke. Setiap mau ada event yang rodo beda ya dilingke gitu. Nah, catatan yang ketiga adalah Bapak Ibu, di zaman sekarang itu kita tidak punya banyak pilihan karena nilai-nilai yang sekarang kita pegang dipun ugemi Bapak Ibu. Menika tantanganipun itu sangat berat. Anak-anak muda kita itu mendapatkan ideologi baru itu langsung ke dalam dirinya melalui smartphone. Ya, jangankan bicara budaya seperti apa. Saya tanya ke para pemilih muda misalnya, besok itu 204.800.000 sekian DPT nasional. Itu generasi milenial dan Z itu 56%, kira-kira 113 juta. Ketika saya ketemu mereka, saya tanya 14 Februari pada datang ke TPS enggak? Dia bilang apa? Emang ada apa Setelah dijelaskan, mereka mengatakan, emang harus ya? Saya membayangkan negara ini akan seperti apa kalau anak-anak kita tidak memikirkan bangsanya. Maka bukannya kampanye Pak, saya malah ya jadi kayak pelajaran ketahanan nasional, menjelaskan pentingnya Joko Negoro, Joko Pancasila, Joko macam-macam. Nah, ini tantangan kita. Maka mari kita syukuri bahwa kita masih punya nilai-nilai itu. Ya. Tinggal terapannya akan bagaimana. Tadi ada pengantikan, mungkin pemerintah harus kita ingatkan, kita ajak duduk kita. Dan itu menurut saya harus. Dan tidak hanya pemerintah. Pentahelix itu penting untuk dicas lagi, untuk diperkuat. Ya. Amargi menawi mboten sak mangke lari-larine menika mboten saged malih. Menapa? Nggih manggi wayang macam-macam enggak ada. Kemarin siang saya diundang di RRI. Diskusilah macam-macam.
Kemudian saya tanya RRI, di sini masih ada nggak siaran wayang? Oh, nek wayang kulit tesih wonten Pak Sugi. Kula niku golek wayang wong wangele ten Yojo. Sampai dulu pernah bapak saya itu ngajak ke Solo Pak, hanya untuk nonton wayang wong. Padahal menurut saya wayang wong itu visualisasi kreatif dengan gerak tentang bagaimana teater, seni tari gitu ya, dan kemampuan untuk mengkomunikasi gagasan itu muncul di wayang wong Pak. Dan ini nggak ada. Dan saya akhirnya ketemu beberapa teman budayawan pun sakniki ngeten mawon. Nek rung iso sesasi sepisan ya 3 sasi sepisan nggo gawe nggo. Gitu. Nek ora iso 3 sasi ya 6 sasi sepisan. Penting ngono dhisik gitu. Nek mengar golek nggon tak golek ae bareng-bareng golek. Wong ada taman budaya, ada banyak pendopo. Mungkin tidak harus dalam lakon yang komplit, yang utuh. Tapi ya harus ada. Karena melalui itu maka nilai-nilai terjaga. Bahwa percakapan di dalam teatrikalnya disesuaikan itu urusan lain, tetapi wayang wongnya itu ya tetap ada. Nah, mila monggo sarang-sarang Bapak Ibu. Kula nggih dikabari teman saya datang, Mas niki sing teko sithik, sing teko wong telu aku ya tak teko. Niki tinggalane Romo Dendi yang dititipkan ke saya, ke Mas Romi, ke Mas Tim ya. Iki diurip-urip Mas. Karena mungkin lewat forum ini kita masih bisa menjaga itu. Mila monggo kita jaga ini, kemudian dengan kreatif kita cari cara agar nilai-nilai tetap bertahan. Saya punya keyakinan ya, kalau Tuhan menghendaki ya insya Allah ya. Kalau forum-forum ini kita bikin lebih banyak dan lebih masif, maka bukan kerepotan yang kita alami ketika mengatur pusat-pusat kegiatan seperti Malioboro. Tapi orang itu masuk ke Jogja itu nek bahasa gampangnya pun ninggal sandal cincing jarik Pak. Laku dodok Pak. Niki sing ahli Mas Arief Budiman nih. Kalau konsepsi komunikasi keluar kita jelas Jogja seperti apa, itu orang datang dengan respect. Saya pernah datangi orang ketika makan di Malioboro itu buang plastik. Ya karena budayanya begitu. Leres Mas Daya. Orang ini datang hanya 2-3 hari di Jogja. Bahkan Mas Bobi punya datanya. Orang itu ada di Jogja itu. Tinggal itu paling cuma 1, sekian hari. Ini persoalan. Orang datang dengan budayanya 1, sekian hari. Dia buang sampah. Dia misuh-misuh sak karepe gitu. Terus pergi lagi. Ini tantangan pariwisata. Saya tidak ingin komentar yang di Bali. Teman-teman Bali juga ngobrol dengan saya. Kebetulan saya Sekjen BUMD se-Indonesia. Dan saya sampaikan, ini masalah clash of civilization gitu. Ini ada clash nih di antara peradaban. Maka monggo. 1, kita ugemi nilai-nilai ini. Bila perlu kita reproduksi nilai-nilai lama yang memang masih bermanfaat. Yang ketiga, kita kemas demikian rupa rawuh ahlinya Mas Arief Budiman. Kemudian di tingkat operasional ada Mas Bobi yang nanti bisa menjadi ujung tombak bagi mereka para pendatang untuk memastikan mereka bisa masuk ke Jogja dengan dalam tanda petik tata krama yang tepat. Ya, saya pernah ke Jepang, saya ke Korea, ke daerah-daerah yang memang kerajaannya masih kuat, mereka bisa ngugemi itu. Gitu. Sekarang pun mereka masuk keraton ngugemi itu. Ini kita perlu spektrum ini. Gitu. Paling tidak ya ojo misuh-misuh lah. Paling tidak jangan berkonflik. Paling tidak jangan buang sampah sembarangan dan sebagainya. Insya Allah ini bisa. Monggo Mas Romi, forum ini dilanjutkan. Semoga dengan keikhlasan kita menjaga nilai ini, Malioboro akan terus bertahan. DIY akan terus menginspirasi Indonesia di waktu-waktu yang akan datang. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mas Sauki. Bapak dan Ibu, kita sampai di penghujung. Tentu ada banyak yang mungkin bisa kita diskusikan, tetapi tadi yang seperti disampaikan Mas Sauki, Mas Daya, seperti yang kita ingat bahwa Jogja Semesta ini diinisiasi para pinisepuh kita termasuk almarhum Romo Dendi menjadi kanal bagi kita untuk bisa bertemu, berkomunikasi. Nah, tinggal memang nanti kita langsung wujudkan Mas Daya beberapa hal, karena kita masih ingat di jadi rodok makdek 3 bulan beliau sedot sastra Malioboro
dilakokke. Nah, ini artinya bahkan Jogja Semesta masuk desa, Jogja Semesta masuk kampus ini yang mungkin sarang-sarang mangke Mas Sauki dan teman-teman mari kita hidupkan bersama. Nah, dari ujung Mas Bobi ada banyak usulan sebagai closing statement apa yang bisa kita lakukan bersama dalam waktu yang dekat ini. Sumangga. Dari semua masukan dari Bapak Ibu semuanya tentunya Malioboro menjadi tanggung jawab kita bersama. Mari kita sama-sama bangun Malioboro dengan satu hal yang lebih jelas, lebih konkret, dan sinergi pentahelix itu menjadi satu hal yang memang harus dilakukan secara bersama. Insya Allah Malioboro akan menjadi lebih bermanfaat buat masyarakat Jogja. Terus Mbak Nun, kita butuh langkah konkret dan bersama-sama. Mas Arif, tadi ada menarik, ini bagaimana mengkomunikasikan ke masyarakat sekitar termasuk di dalam juga, monggo. Nggih, matur suwun. Saya kira Mas Dayak terutama juga Mas Sauki tadi rasanya kita semua itu sudah tahu solusinya, Mbok yakin. Problem paling elementer adalah membangun rasa percaya di antara teman-teman yang memang tumbuh, lahir dan menaruh masa depannya di ekosistem ini. Dan ini tidak ada urusannya dengan teknis marketing, communication, branding dan macam-macam. Ini urusannya sebenarnya sesederhana bagaimana kita bisa duduk bareng, ngopi bareng gitu ya. Hal-hal yang saya senang tadi tak catat loh Mas Mas Wahyudi, Pak Lurah ini luar biasa. Saya mau membacain ini aja supaya teman-teman jadi highlight. Jadi pertama puncak relasi sosial adalah keluarga. Artinya kalau Malioboro itu menjadi sebuah keluarga besar, rasa-rasanya kita tidak akan tega untuk saling menyakiti dengan berbagai macam bentuk gitulah. Wong jenenge keluarga ya kan saling membela dan sebagainya. Terus yang kedua, puncak relasi ekonomi adalah kerjasama. Kerjasama itu kan ada aspek saling menghormati, ada aspek keadilan, ada aspek kepedulian. Ini nilai-nilai yang sekarang di-challenge oleh zaman, apakah kita masih meyakini itu? Nah yang terakhir adalah puncak relasi politik adalah musyawarah. Sakjane kegegeran 2023 yang akan diperpanjang sampai 2024 itu akan cukup sejuk kalau kita menaruh musyawarah itu yang dipesankan Mas Wahyudi tadi pada puncak tertinggi dari dialog semua pihak yang ternyata memang lebih mengedepankan urusan partai personal daripada Indonesia. Gitu. Kalau dalam konteks kita adalah kepentingan tertinggi adalah bagaimana kita bisa memuliakan semua yang ada di Malioboro dengan cara memuliakan Malioboro terlebih dahulu. Gitu. Karena kalau ruang kita hidup itu menawarkan keberlanjutan, rasa terima kasih yang kita bisa lakukan adalah memperpanjang keberlanjutan itu dengan cara yang makin membahagiakan sesama. Jadi what next-nya saya kira kita perlu berkaca pada kearifan-kearifan lokal seperti ini, sementara nggak usah kebanyakan multitasking, nggak usah kebanyakan kajian, nggak usah kebanyakan undang narasumber, karena semuanya saya kira sudah tahu sekarang apa yang paling bisa kita konkretkan, ruang-ruang informal yang bisa menghidupkan bukan sekedar komunikasi, tapi juga bahasa hati di antara kita untuk saling percaya. Matur suwun. Terima kasih Mas Arif, kita konkretkan dan jiwa besar bersama untuk berkolaborasi. Matur suwun. Mas Wahyudi, semoga. Jadi identitas ataupun karakter itu ya hanya kemudian bisa dibangun ketika ya kita mempunyai basis etika yang cukup tegas, yang sekaligus itu menjadi penanda gitu ya. Jadi penanda bahwa ya penanda bahwa ya kita berada dalam satu wilayah yang namanya Malioboro, penanda sebagai pembeda antara Malioboro dengan yang lain. Dan selama kemudian itu ya feel-nya itu sama ya, pada akhirnya kita tidak lagi punya identitas. Dan kita punya budaya keistimewaan, budaya peranatan maupun paugeran yang istimewa, maupun trilogi keistimewaan yang saya kira itu bisa menjadi penanda, menjadi salah satu identitas
yang membedakan Malioboro, membedakan Jogja dengan yang lainnya. Kinten-kinten ngoten niku. Jadi matur sembah nuwun, kita berikan plus untuk 3 narasumber kita. Bapak dan Ibu, sebagai apresiasi kita kepada 3 narasumber, kami persilakan untuk bisa ke depan Bapak dan Ibu untuk menerima buku Jogja Semesta yang akan disampaikan Mas Sohi mewakili teman-teman Jogja Semesta didampingi Pak Tasbir. Semoga Pak Tasbir. Foto dulu teman-teman Jogja Semesta, Mas Tim monggo bisa sareng-sareng dengan teman-teman. Baik, matur sembah nuwun, para narasumber bisa kembali ke tempat duduk dulu. Kita tutup. Terima kasih Pak Tasbir, Mas Sohi, Mas Tim. Pak Tasbir mewakili pengasuh Jogja Semesta, singkat padat untuk menanggapi para narasumber dan usulan-usulan karena menjadi penting Jogja Semesta selalu membersamai kita semua. Silakan Pak Tasbir Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira atas nama Jogja Semesta tadi saya diminta menyampaikan sesuatu oleh Pak Romi. Terima kasih dari 3 pembicara. Ya, Malioboro ini tadi Pak Sogi juga sampaikan dan Mas Daya. Malioboro ini memang kebanggaan kita. Malioboro itu aset wisata, aset budaya, aset semua. Tidak ada jalan di dunia ini yang bisa dipaksakan untuk menjadi populer seperti Malioboro. Ya, jadi kita beruntung. Ya, oleh karena itu maka saya jadi sekarang saya tambah sedikit, ada pemilihan the best street in the world, jalan terbaik di dunia, tapi Malioboro belum masuk. Ya, Thailand sudah masuk, Malaysia sudah masuk, Kyoto sudah masuk, based on heritage. Tapi tahun lalu jalan terbaik di dunia. Jadi target kita Malioboro harus masuk menjadi jalan terbaik, best street in the world. Ada 20 jalan terbaik di dunia. Mewakili Asia baru 3, Malaysia, Thailand, dan Jepang. Ya, mudah-mudahan Malioboro karena dia sudah sumbu filosofi. Siapapun, yang penting saya sepakat bahwa malam hari ini kita ingin Malioboro ini sebagai aset dan itu harus menjadi new branding, ya, ini orang tourism, new branding. Jadi kita harus membranding lagi sehingga dia betul-betul menjadi sesuatu ke depan. Jualan kita, jualan dalam konsep yang baru, ya tentu harus melibatkan semua pihak. Nah ini kuncinya adalah tadi sampaikan hampir semua kita berkesimpulan sama, ini harus kerja bareng, harus integrated, harus menyatu. Ya mudah-mudahan apa yang kita bicarakan malam ini dapat terwujud ke depan sehingga komplain-komplain orang terhadap Malioboro makin lama makin kita bisa tekan. Karena kuncinya gampang lah, begitu orang protes begitu, termasuk komplain teman-temannya Pak Daya ini, ya. Jadi Malioboro itu kebanggaan kita, tapi persoalannya juga harus kita selesaikan dengan konsep yang betul-betul pendekatan budaya sesuai dengan filosofi yang sehingga orang mengatakan begini, ini sudah jadi sumbu filosofi, kok apa yang berubah? Ya kan? Sudah ditetapkan UNESCO, semua orang ngiri sama Malioboro, orang ngiri nih, ya kan? Nah, tapi perubahan yang terjadi apa? Ya, jadi saya kira itu kesimpulannya hari ini, malam hari ini. Terima kasih sudah memberi masukan kepada Jogja Semesta seri 161, Pak Lurah, Pak Arif ini apa ya? Mewakili Ekonomi Kreatif. Ekonomi kreatif dan Mas Bobi mewakili tourism. Ini saya kira masukan yang bagus. Makasih, semoga ini menjadi masukannya menjadi menjadi penanda untuk Malioboro akan lebih baik ke depan lagi. Matur nuwun, makasih. Terima kasih Pak Tasbir Abdullah, tepuk tangan untuk kita semua. Bapak dan Ibu, izin kita tutup. Kalau tadi kita buka dengan puisi tentang Ini Aku, kita akan tutup dengan sebuah puisi Malioboro. Malioboro belum tidur, maka kau jangan terlelap. Malioboro belum lelah, maka kau jangan terkapar. Bahkan Malioboro belum berhenti, maka kau jangan membatu. Malioboro belum menyerah, maka kau jangan balik arah. Lari kalau bisa sekencang-kencangnya. Berjuanglah lebih lama, sebab sebentar lagi
Malioboro dan kita saling merindu bersama. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Sampai ketemu lagi di Jogja Semesta seri ke-162. Salam Jogja untuk semesta. Tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.